Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di vlog saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman udah klik video saya. Nah, untuk video kali ini saya akan bahas tentang asuransi tenaga kerja. Kita di sini sebagai TKI Taiwan, setiap bulan sudah tentunya kita membayar asuransi tenaga kerja yang besarnya sekitar 842 NT. Ini akan memberikan manfaat kepada kita jika ada salah satu keluarga kita, bapak, ibu, suami, istri, ataupun anak yang meninggal dunia, nanti kita bisa mengajukan klaim asuransi. Untuk besaran klaim asuransi itu beda-beda. Jika yang meninggal dunia bapak, ibu, atau suami, istri, itu besaran asuransinya sebesar 3 bulan gaji. Kalau untuk yang meninggal anak, itu di usia 12 tahun ke atas, itu besaran asuransinya sekitar 2,5 bulan gaji. Kemudian untuk anak usia di bawah 12 tahun, itu besaran asuransinya 1,5 bulan gaji. Masih seperti ini bukan bermaksud kita mengharapkan ya untuk keluarga kita yang ada di rumah misalkan meninggal, kita tetap doa ya semoga keluarga kita yang ada di rumah tetap diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak terjadi hal-hal seperti itu ya. Tetapi di sini kan adalah hak kita sebagai TKI, di mana kita setiap bulan sudah membayar untuk asuransi tenaga kerjanya yang tadi saya sebutkan sekitar 842 NT. Jadi sudah jelas ya untuk besaran klaim asuransinya berapa. Untuk yang meninggal dunia misalkan bapak, ibu, suami, istri, itu besarnya adalah 3 bulan gaji. Kemudian untuk anak di usia 12 tahun ke atas itu besaran asuransinya sekitar 2,5 bulan gaji. Dan untuk anak di usia 12 tahun ke bawah 1,5 bulan gaji. Nah, untuk persyaratannya bagaimana untuk mengajukan klaim asuransi? Nah, sebenarnya ini untuk klaim asuransi ini kita tidak harus melibatkan agensi ya, tetapi kita bisa minta tolong kepada agensi untuk mengurusnya. Kalaupun misalkan agensi tidak bisa membantu, kita bisa mengurusnya sendiri di Indonesia, minta tolong kepada keluarga kita untuk mendatangi ke PT atau ke PJTKI untuk membantu menguruskan. Persyaratannya apa tadi sudah saya catat, yaitu persyaratannya yaitu tentunya mengisi formulir nanti ya, misalkan kita ke PT atau ke PJTKI yang memberangkatkan kita dulu ya, nanti akan dikasih formulir sambil membawa akte kematian, surat bukti pernyataan hubungan keluarga. Surat bukti hubungan keluarga ini menurut saya mungkin KK ya, kemudian kita bawa KK, fotokopi ARC, fotokopi KTP, dan fotokopi paspor sama rekening bank. Kemudian saya jelaskan untuk akte kematian. Untuk akte kematian bagaimana cara mengurusnya? Untuk akte kematian kita cara mengurusnya kita cukup datang aja ke kelurahan dengan membawa 2 fotokopi KTP tetangga ya, sebagai saksi ya kalau nggak salah ya, saksi 1 sama saksi 2. Jadi kita membutuhkan 2 fotokopi KTP tetangga ya, mungkin bisa RT atau tetangga sebelah, siapa paman atau saudara gitu, kita bawa ke kantor desa sambil kita nanti akan dikasih formulir untuk mengisi. Kemudian setelah kita mengisi formulir di kantor desa, nanti kita bawa ke kecamatan untuk minta stempel atau tanda tangan Bapak Camat. Nanti setelah ke kantor camat, kita datang ke kantor capil dengan membawa surat tadi yang dari kantor camat, kita bawa ke kantor capil. Nah, di situ setelah dari kantor capil akan dikeluarkan surat akte kematiannya. Dan surat akte kematiannya itu nanti kita bawa ke PJTKI yang mengurus kita. Jadi kalau kita bawa ke kantor TETO itu sudah ada terjemahan bahasa Mandarinnya ya. Dokumen atau data-data kita sudah komplit, tanpa diterjemahkan dengan bahasa Mandarin kita tidak bisa untuk mengklaim asuransi. Jadi sekali lagi data-data kita tuh harus diterjemahkan pemakai bahasa Mandarin, baru kita bawa ke kantor TETO. Atau ya kita minta tolong sekalian aja kepada petugasnya kantor PJTKI kita yang memberangkatkan kita dulu itu biar diurus ke kantor TETO. Setelah selesai nanti akan dikirimkan ke pihak kantor asuransi yang ada di Taiwan. Ada juga yang nanti akan dikirim ke alamat pabrik kita. Ada 2 teman saya yang kemarin untuk dokumen datanya sudah selesai dikirim ke pihak pabrik, ada juga yang langsung dikirim ke kantor asuransi yang ada di Taiwan. Untuk kantor asuransi yang ada di Taiwan, saya cantumkan ya di sini. Teman-teman nanti misal dokumennya yang dari pihak TETO dikirimkan ke alamat pabrik ya, nanti kita sendiri untuk mengantarkan atau mengurusnya lagi ke pihak asuransi yang ada di Taiwan. Atau kita bisa minta tolong kepada pihak pabrik, atau kita bisa minta tolong ke pihak agensi kalau misalkan kita tidak berani untuk datang ke kantor ya. Dokumen atau datanya kita sudah kirimkan ke pihak kantor asuransi yang ada di Taiwan. Untuk pencairannya itu sekitar 1 bulan, bahkan ada yang 2 minggu sudah bisa cair. Jadi uang asuransinya nanti akan langsung masuk ke rekening otomatis. Jadi itu ya teman-teman, udah saya jelaskan berapa untuk
klaim asuransi yang kita bisa dapatkan jika ada pihak keluarga kita yang meninggal, ya meskipun kita berharap agar keluarga kita yang ada di Indonesia diberikan keselamatan, kesehatan, tidak ada halangan apapun, tetapi di sini kan kita ada hak karena setiap bulannya kita sudah membayar asuransi tenaga kerja setiap bulannya yang sebesar 840 BNT itu tadi ya. Jadi itu adalah hak kita sudah membayar asuransi, jadi kita berhak untuk klaim asuransi. Jadi buat teman-teman, kemarin kan rame ya di sosial media ya, katanya setiap TKI, TKW yang ada di Thailand bisa mengklaim asuransi. Tetapi sebenarnya kita bisa mengklaim asuransi kalau ada pihak keluarga yang meninggal. Jadi, kalau kita tidak ada pihak keluarga yang meninggal, ya tidak bisa klaim asuransi. Jadi mungkin ada kesalahpahaman ya dari teman-teman ya, katanya kita bisa semuanya untuk klaim asuransi. Sebenarnya nggak bisa. Kita bisa klaim asuransi kalau ada pihak keluarga kita yang meninggal. Kita tidak mengharapkan ya kalau ada hal yang terjadi seperti itu, ya semoga kita doakan aja keluarga kita yang ada di rumah selalu diberikan kesehatan, panjang umur, semua tidak ada halangan satu apapun. Nah, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, atau bisa juga follow Instagram saya ya, nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.